balik lagi dalam Bintoro, bincang-bincang Sakotoro. Kalau menurut Mbak Ines, passion itu apa, Mbak? Kalau menurut saya pribadi, passion itu sebuah keinginan. Atau biasa disebutnya gairah yang ada di hidup kita. Gairah ya Mbak Ines ya? Iya. Cukup segitu? Cukup. Kalau untuk Mas Adit, menurut Mas Adit passion itu sendiri apa Mas? Ya sama sih dengan Mbak Ines. Kalau saya sering senangnya mengartikan passion itu sebagai gairah kita melakukan sesuatu. Jadi lebih ke gairahnya gitu. Itu aja nggak ada? Nggak ada, kan pertanyaannya itu. Oh iya, lanjut aja ya ke pertanyaan berikutnya. Kalau untuk passion sendiri, kita kan pemuda nih. Biasanya umur berapa sih orang itu menemukan passionnya, keinginannya itu seperti apa? Mas Adit mungkin? Kalau saya lebih ke sharing pengalaman ya, mungkin pribadi beda terkait dengan penemuan passion itu. Jadi kalau saya ketika kelas 3 SMA mereka belum tahu mau kuliah apa atau mau kerja di mana atau mau melakukan apa setelah lulus, itu bagi saya telat. Ketika kelas 3 masih bingung masih ya, bingung masih itu bimbang. Itu telat. Kalau saya dulu di SMA saya kelas 2 itu sudah ada tes potensi untuk bagaimana melanjutkan ke jenjang berikutnya, entah mau yang ada kuliah atau yang enggak kuliah, itu ada tes potensinya, potensi kuatnya di mana. Nah, waktu itu saya tes di kelas 2 SMA itu memang tes potensi saya terkait dengan pekerjaan yang berkaitan dengan manusia. Jadi sosial banget gitulah. Nah, itu sudah akhirnya kelas 3, kelas 2 ke kelas 3 itu sudah mikirnya saya ke situ karena memang saya menemukan senangnya saya ke situ. Jadi bagi saya umur berapa, kalau ditanya umur berapa, ketika kelas 2 SMA atau bahkan kelas 1 SMA itu sudah harus memikirkan mau dibawa kemana hidup kita. Jadi itu sudah harus tertuju dulu. Jangan kok terus ketika sudah kelas 3 baru mikir aku mau kuliah apa gitu. Itu bagi saya sendiri telat karena penemuan itu pun membutuhkan proses yang panjang, membutuhkan pergumulan yang panjang juga. Gitu sih. Untuk Mbak Ines sekarang ini apakah sudah menemukan passionnya atau di umur berapa Mbak? Menurut Mbak Ines? Kok pertanyaannya beda ya? Jujur untuk passion itu saya masih ambigu. Ya, kadang di hal ini ini aku cocok nih, tapi lama kelamaan aku bosan. Nah, terus aku pindah ke lain hal lagi, aku coba dengan hal baru lagi. Aku suka, aku bisa merasakan bahwa ini ketika aku melakukan ini aku bisa bergairah, aku semangat, aku cinta sama yang aku kerjakan itu. Tapi kadang diri aku yang cepat bosan itu jadi membuat aku ambigu. Jadi passionku sebenarnya nggak tahu mau dibawa kemana, tujuannya di mana itu belum tahu sih. Tapi kalau pemuda umur 17 sampai 22 tahun biasanya itu ya masih mencari jati diri gitu ya. Betul. Masih ingin mencoba ini, mencoba itu gitu. Saya pun pertama kurang puas Mbak dengan apa hasil tes itu sebenarnya. Saya di hasil tes itu kan ada satu kategori pekerjaan. Di situ ada psikolog dan pendeta memang. Pekerjaan yang berhubungan dengan manusia. Tapi saya nggak puas dengan hasil dari tes potensi akademik itu. Saya kuliah waktu itu ketika saya tidak langsung daftar ke teologi, saya daftar pertama itu ke sastra. Saya daftar ke sastra karena senang aja. Terus bidang lain juga saya daftar waktu itu, tata pemerintahan kota saya juga daftar. Banyak. Saya senang. Karena kadang passion itu tercampur dengan euforia. Ya. Jadi kadang ketika kita pengen itu, terus akhirnya kayak tadi Mbak Ines bosen gitu, berarti itu euforia sesaat yang hanya kita senangnya pada saat itu bukan kita mencintai dengan tulus
profesi itu atau bidang itu. Jadi gitu sih. Pokoknya ya. Buat teman-teman sedikit nih informasi, Mas Adit ini salah satu pendeta muda kita. Jadi passionnya tahu sendiri kan, passionnya di dunia teologi ya. Saya luruskan belum pendeta. Iya, calon. Selanjutnya aja nih, masih dengan passion. Kalau saya ke Mbak Ines dulu ya. Kerja sesuai passion tuh enaknya apa sih? Menurut Mbak Ines gimana? Kalau itu ya, aku belum bisa jawab pasti karena saya belum menemukan sebuah pekerjaan yang sesuai dengan passion saya. Jadi mungkin sharingnya Mas Adit bisa membantu saya untuk menemukan passion atau dari pengalaman gitu. Mas Adit mau langsung aja Mas Adit. Pertanyaannya apa? Enaknya kerja, enaknya gimana kerja dengan passion itu? Ya ibaratkan gini, Mbak Ines cinta nggak sama Mas Ardian? Pertanyaannya loh. Ya maksudnya misalkan Mbak Ines punya pacar. Iya. Sekarang punya pacar? Enggak. Beneran enggak punya? Enggak punya, Mas. Oh ya. Misalkan denganmu aja sudah pernah jatuh cinta? Sudah. Berapa kali? Banyak kali. Banyak ya. Mas Ardian yang berapa? Yang terakhir. Amin. Ya, ibaratkan aja dengan mencintai itu, maksudnya proses kita mengerti bahwa itu beneran mencintai atau itu tadi yang saya katakan bahwa itu euforia, itu kan beda. Maksudnya kadang kayak ketoknya ganteng ya, ketoknya ayu ya, tak tembak jadi pacarku lah. Tapi kemudian setahun 2 tahun ya rasa bosan itu wajar sih, cuman kalau baru seminggu jadian jadi pacar terus bosan itu artinya itu euforia, bukan digali lebih dalam lagi. Jadi perlu passion itu perlu pendalaman lagi, perlu penghayatan lagi. Aku sebenarnya yang kini bener-bener menjadi diriku enggak. Dan enaknya bekerja sesuai dengan passion itu ya jelas enak karena kita mencintai pekerjaan itu, kita benar-benar bekerja dengan hati karena kita ini insan bukan seekor sapi. Kayak lagu ya? Iya, kayaknya pernah dengar gitu ya. Ya, karena saya senang banget mengutip lagunya 420 ini karena kita insan bukan seekor sapi, karena ya memang kita itu sebagai manusia ya kerja kita dengan hati bukan hanya dengan otot gitu loh. Sapi ya terserah, kamu nggak kerja dengan hati, dipecuti dia melayu gitu. Tapi kalau benar-benar mencintai itu dan melakukannya dengan sepenuh hati, maka pokoknya enak lah, enteng lah. Kayak misalkan Mbak Ines akhirnya bisa menemukan passion, mungkin sebenarnya Mbak Ines ini sudah menemukan passion, dia senang dengan dunia kopi gitu misalkan, dunia kopi. Lalu Mbak Ines sekolah barista nih, meracik kopi. Nah, ketika Mbak Ines benar-benar total dan mencintai itu dan menganggap membuat kopi itu sebagai passion, orang lain akan bisa menilai bahwa kopi buatan Mbak Ines, ini Mbak Ines nih yang buat. Jadi nggak cuma pahit tapi ada rasa Mbak Ines ya, ada rasa yang khas dari Mbak Inesnya. Jadi aktualisasi diri Mbak Ines itu dituangkan dalam secangkir kopi. Jadi orang ketika membeli kopinya Mbak Ines 10.000 gitu katakanlah, nih kopiku 10.000 gitu. Oh iya, ini kasih Mbak Ines gitu, kasihnya. Jadi sebagai sarana aktualisasi diri kita dalam bentuk pekerjaan. Misalkan sama juga ketika saat ini Mbak Ines jualan bakso selimut, benar kok? Ya. Ketika jualan bakso itu saya pernah beli juga, bukan beli sih, dikasih tempatnya. Merasakan testimoni bahwa oh ya ini bener, ini buatannya bukan Mbak Ines, ini buatannya Bu Adi. Bener-bener seperti ada ciri khasnya. Oh rasanya yang lain. Ini tangannya yang buat. Ini aktualisasi diri yang benar-benar nyata. Itu sih yang membedakan ketika kita bekerja dengan passion atau bekerja hanya sebagai tuntutan perut. Jadi terlihat nyata gitu. Terlihat nyata. Orang lain yang bisa menilai. Iya. Gitu.
kehadiran kita itu ada dalam karya yang kita lakukan. Dan selanjutnya kan karena ini berhubungan dengan kerja dengan passion enaknya gimana, dan pasti ada hambatannya kan untuk mencari passion itu sendiri. Menurut Mas Adit, hambatan dan pernah mengalami hambatan seperti apa saat mencari passion? Mungkin Mbak Ines dulu. Oh, Mbak Ines dulu. Silahkan Mbak Ines. Hambatan selama ini yang Mbak Ines rasakan, mungkin sama mencoba-coba beberapa pekerjaan atau kegiatan, seperti itu Mbak Ines. Hambatannya itu dari diri sendiri sebenarnya ya. Setiap melakukan sesuatu, kadang ketika kurang melakukan sesuatu tapi hasilnya tidak maksimal, kurang puas, terus saya memilih untuk oke, aku tinggalkan, aku cari yang lain gitu. Aku kerjakan yang lain juga nggak puas juga, terus saya Cari yang lain lagi. Nah, itu yang dari diri saya untuk tetap konsisten itu yang masih. Berarti belum bisa konsisten sama satu hal ya, gitu. belum bisa konsisten. Kalau sama satu cowok? Sama satu cowok. Iya. Bisa konsisten. Bisa. Bisanya tapi enggak. Bisa. Gimana Mas Adit menanggapi? Dari diri sendiri ya, memang kadang-kala hambatannya itu yang paling besar memang dari sendiri. Cuman kadang banyak teman juga yang merasakan bahwa hambatan itu datang dari orang tua. Ya. Ini ada orang tua yang nonton besok pasti. Ya, kadang-kala gini, ada pemikiran bahwa anak yang cerdas itu ketika SD ya pinter matematika, SMP pinter fisika, SMA pinter kimia, dan kuliah pinter dialektika. Iya, betul. Itu lingkaran-lingkaran anak yang dianggap sukses. Tapi apakah ada ketika anak yang kuliahnya juga fisika dan kimia, tapi akhirnya ketika dia lulus dia nggak jadi apa-apa? Ada kan? Banyak. Karena apa? Dia nggak senang dengan itu sebenarnya. Karena memang dia dipaksakan. Nah, kadangkala pemahaman-pemahaman ini yang mengurung kreativitas kita sih. Karena ketika kita SD pun kita dituntut, wes kok nggak bisa toh 5 tambah 5 kok ora iso. Karena anggapannya bahwa anak SD yang pinter matematika adalah anak yang hebat, anak yang punya masa depan cerah. Ketika kita pinter dalam mata pelajaran olahraga, kita akan tetap ada di garis kedua, ketiga, keempat, bukan di urutan pertama gitu. Jadi kadang-kala banyak teman yang sharing pada saya juga bahwa ketika saya ingin mencari passion saya, hambatannya adalah dari orang tua. Itu tidak bisa dihindari memang. Itu kadang-kala terjadi. Cuman orang tua sekarang itu sudah lebih maju sebenarnya. Nah, tadi Mbak Ines nggak nyebut ada hambatan dari orang tua. Apa takut? Iya. Kadang-kala memang sekarang era sekarang bukan era-era yang memaksakan kehendak anak untuk ikut dalam apa yang mereka minta. Cuman kadang-kala terjebak juga, si anak ini terjebak ketika mereka meyakini betul passion yang mereka cari itu sebagai passion mereka, tapi akhirnya juga itu sebenarnya bukan passion mereka. Artinya gini, orang tua kadang di beberapa situasi lebih mengerti apa yang kita butuhkan. Saya pernah punya satu teman, ini sharing ya, kita punya satu teman, dia itu ketika SMA bingung banget, udah kelas 3, udah mau lulus, dan dia seneng banget, baru senengnya musik, belajar gitar, belajar organ dan lain sebagainya, tapi baru belajar di kelas 3 SMA. Dan ketika nyanyi itu enggak pernah fales. Maksud saya enggak pernah fales. Artinya fales terus. Dia ngangkat satu lagu gitu misalkan, dia enggak bisa kok harus dia dulu yang nyanyi, dia harus mendengar orang lain nyanyi dulu baru dia ikut gitu. Jadi itu ciri khasnya dia, mesti dia fales. Dan kelas 3 baru belajar musik, dan
ketika dia mengutarakan niatnya mau sekolah musik kepada bapaknya pada waktu itu, bapaknya menolak keras. Nggak boleh. Aku ngerti kamu. Gue kira ada passion di situ. Nggak punya passion dalam bidang musik. Padahal dia, aku wis tuku gitar, aku nyeleni tuku gitar, gue sinau gitar dan lain sebagainya. Tapi waktu itu kita teman-teman pun setuju bahwa dia memang sebenarnya memaksakan kehendak dia dalam bidang musik, karena memang kita tahu wong kuwi nyanyi fals ngomong lebih musik gitu katakanlah. Akhirnya memang nggak boleh sama sekali oleh bapaknya, dan akhirnya dia nggak jadi, akhirnya masuk apoteker, jadi apoteker, sekolah di sana dan sukses di situ. Dan akhirnya apa yang dia gumuli dalam bidang musik itu ya hanya sebuah euforia. Gitarnya aja lalu nggak pernah dipakai dan sekarang malah nggak tahu di mana gitu loh. Katakanlah orang tua kadang mempunyai sisi mengetahui kita yang lebih dalam tentang kita. Bapakmu tahu dong kalau kamu marah apa lo mesti nasi nek nesu mesti mangani piring dan lain sebagainya. kan bahkan orang tua kadang lebih tahu gitu bagaimana. Nah, ada dua sisi ekstrim tadi, bahwa kadang-kala orang tua membatasi dengan pemikiran mereka yang anak yang pinter itu adalah anak yang bisa matematika, tapi di sisi lain orang tua itu kadang-kala lebih mengerti diri kita. Dia itu seperti memang Tuhan kirimkan sebagai orang tua kita gitu. Jadi ya dia yang tahu dari kita dari kecil. Oh, Mbak Ines itu nek kecil dulu senengannya gini. Oh nek nesu iki, oh nek nangis sih berarti njaluk jajan dan lain sebagainya. Lebih tahu. Dia lebih tahu aja, maksudnya orang tua kadang lebih tahu. Lah itu yang kadang kala sebagai anak muda kita merasa bahwa orang tua membatasi kita, sebenarnya enggak. Nah, bagaimana menyingkronkan dua ekstrim ini aja sih sebenarnya. Bagaimana untuk menemukan sebuah passion kalau kita katakan. Mungkin itu Mbak Putih. Kali ini pertanyaan khusus nih buat Mbak Ines. Saat ini apa sih keinginan Mbak Ines yang ingin dicapai itu seperti apa? Dan kedepannya Mbak Ines akan mengupgrade diri Mbak Ines seperti apa gitu? Untuk saat ini yang masih saya benar-benar saya merasa enjoy menjalaninya itu ketika saya mulai berbisnis dan menghasilkan uang sendiri. Nah, di situ saya memang berkeinginan untuk bisa membuka usaha, bisa mempekerjakan orang-orang yang memang mereka membutuhkan pekerjaan gitu. Jadi saya masih ingin menekuni di bidang usaha, dan untuk mengupgrade itu sendiri saya berusaha untuk tekun. Saya melawan diri saya sendiri untuk tidak merasa bosan, dan tentunya untuk faktor eksternalnya saya butuh seseorang yang mensupport saya dan mendorong saya untuk melakukan hal yang positif. Itu aja Mbak Ines. Dan untuk Mas Adit nih sekalian ini pertanyaan terakhir kita teman-teman. Kita tadi sudah membahas tentang passion ya, dan memang di umur-umur pemuda saat ini kan memang sulit untuk menemukan jati diri kita seperti apa. Untuk Mas Adit mungkin bisa memberikan saran atau tips pada kita semua yang anak muda kan mungkin rasa percaya dirinya belum tumbuh, kurang, dan masih belum bisa konsisten dengan apa yang mereka jalani saat ini. Mungkin Mas Adit bisa kasih masukan untuk kita semua juga. Silahkan Mas Adit. Pertanyaan terakhir adalah pertanyaan paling sulit teman-teman. Kalau menurut saya ya, ini kan karena sharing ya. Menurut saya gini, ketika kebanyakan, ini saya bilang kebanyakan karena sepengalaman saya, kebanyakan dari teman-teman saya ketika masuk kuliah, ketika memasuki semester 3 dan 4 atau mungkin semester 2 itu merasa bahwa ketoknya aku salah jurusan deh, ketoknya aku nggak cocok mlebu gini. Bener nggak? Mbak Ines merasakan itu sampai semester sekarang? Iya. Iya.
Enggak. Udah lewat. Udah lewat, dari masa-masa itu udah lewat ya. Mbak Putih juga pernah merasakan ya kayak gitu ya. Nah, mengapa kemudian saya tekankan tadi bahwa ketika SMA paling tidak kelas 2 itu paling mentok, kita sudah harus dapat apa yang kita inginkan. Memang sulit karena masa-masa SMA adalah dikatakan orang bahwa masa-masa yang paling bahagia, masa-masa yang penuh dengan cerita, masa-masa yang penuh dengan kenakalan mungkin. Iya, benar. Yang kita belum mau memikirkan apa yang akan kita lakukan ke depan. Nah, oleh karena itu kalau tips dari saya, ketika masuk SMA pun kalian sudah harus memikirkan saya senang apa. Itu aja pertanyaan sederhana, saya senang apa. Nah, kalau tadi Mbak Ines sulit untuk konsistensi pada satu bidang, saya pun juga pernah merasakan seperti itu. Sampai sekarang pun juga saya merasakan bahwa ketoke itu lebih enak. Ketoke jadi arsitek kayaknya enak. Duitnya oke gitu. Aku ketoke jadi pemborong enak. Kalau kita melihat akeh itu enak, kita akan mencoba semua. Tapi kalau benar-benar kita sudah memutuskan ini, ya udah dalami itu, benar-benar dalami, benar-benar cintai itu. Maksudnya ketika kamu senang berdagang, ya sudah, apa yang bisa dilakukan dalam berdagang itu. Nah, gimana tips kepira ngobrol ya? Pokoknya tips pertama, temukan sebelum masa SMA berakhir. Itu tips saya dari saya, temukan sebelum masa SMA berakhir. Ketika kamu akan ujian kelas 3, kamu sudah tahu kamu besok mau masuk apa, mau masuk kemana. Nah, yang kedua, ketika terjadi gejolak pengen nyoba ini dan itu enggak apa-apa, bagi saya itu wajar karena manusia pengennya ya nyoba ini nyoba itu. Cobalah sebanyak mungkin bidang yang kamu inginkan. Dan berhentilah ketika kamu merasa ada getaran di salah satu bidang itu. Aku coba ini tapi kok kliknya sama ini. Ya udah itu aja, berarti itu. Yang ketiga, kita harus punya impian ke depan. Maksudnya gini. Adit 5 tahun lagi akan jadi seperti apa? Bisa aja Adit 5 tahun depan harus punya mobil 2, harus punya restoran, paling tidak ada satu warung kopi atau satu kafe gitu. Terus 10 tahun ke depan harus mempunyai kafenya ada 3 gitu misalkan. Itu harus terbayang dulu, sehingga ketika kita memikirkan jalan untuk ke 5 tahun pertama ini, kita sudah punya impian. Dan kalaupun itu tidak berhasil apa yang kita impikan, ya sudah, paling tidak kita ada progres ke depannya. Nah, jadi tips yang ketiga, setiap kita harus, kalau saran saya, kita tuliskan dalam satu kertas impian 5 tahun, impian 10 tahun, impian 20 tahun ke depan, sebagai motivasi kita untuk bagaimana kita melangkah maju. Jadi kita tahu goalnya dulu. Kita bisa melihat kita di 20 tahun yang akan datang. Oh, 20 tahun yang akan datang aku akan jadi profesor, aku akan jadi politikus yang handal misalnya. Itu aja. Jadi harus punya impian. Pertama temukan sebelum SMA, sebelum tamat, dan gali terus. Yang kedua, coba berbagai macam hal sampai kamu menemukan satu getaran, yaitu passionmu berarti. Yang ketiga, kamu harus punya impian ke depannya akan menjadi orang yang seperti apa. Mungkin gitu Mbak Putih yang bisa saya sampaikan, sampaikan. Saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Baik, makasih Mas Adit, ya. Mbak Ines. Ini tadi kita sudah sharing mengenai passion. Memang pembahasan yang sedikit berat sih mungkin tentang passion itu, karena passion itu luas dan setiap orang beda-beda pandangannya gitu kan. Semoga teman-teman yang menonton bisa memplanning dirinya akan seperti apa ke depannya, dan semoga saat ini sudah banyak yang menemukan passionnya, dan yang belum menemukan passionnya semoga cepat menemukan passionnya itu sendiri. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton kita yang berbincang-bincang saat ini. Sampai ketemu di Bintoro episode berikutnya.